Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik, anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk Pak, kacau rimba persilatan. Salah satu orang kaya di Madinah, yaitu Abu Talha. Dan Abu Talha ini keistimewaannya banyak kebun kurmanya. Tapi salah satu kebun kurma yang paling disenangi beliau namanya Birha. Kebun kurmanya ini disenangi dan paling dicintai kebun kurma namanya Birha. Kebunnya kan setiap kebunnya dikasih nama. Jadi itulah menggugurkan yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nabi dan para sahabat, Nabi tongkatnya ada namanya, ontanya ada namanya. Bahkan kita akhir sampai sekarang ini, Makkah itu Ka'bah itu pun ada pembungkus dan dikasih nama itu pembungkusnya. Kiswah namanya. Kalau kita kan selalu bilang apa arti sebuah nama. Sahabat Abu Talha kebunnya pun dia kasih nama, Birha namanya. Kenapa disenangi ini? Karena pas di depan masjidnya Nabi. Dan Nabi setiap selesai sholat pasti masuk ke kebun kurma itu untuk meminum airnya ini dan makan memetik buah kurma. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Turun Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Makna ayat itu lantanarul birra dan seterusnya, tidaklah sempurna iman di antara kalian sebelum engkau mempersembahkan apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau bahasa kasar, bahasa gampangnya di Makassar, belum pak kau beriman kalau kau belum kasih orang yang kau paling suka. Sampailah ayat ini di telinganya Abu Talha. Lalu dia ambil kebunnya itu dan dia kira-kira kalau kita sekarang bawakan sertifikatnya Nabi. Tapi jangkit lagi bayangkan bilang ada sertifikat waktu itu. Ini supaya gampang kita paham. Ya Rasulullah, saya persembahkan ini kebunku yang paling saya cintai fisabilillah. Lalu Nabi bilang, ini kan kebun kesayanganmu. Nabi bilang, cocok nih, ada ayat ini 92. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, bagikan kepada keluarga-keluargamu, bagikan kepada sanak saudaramu yang miskin di antara mereka. Ayo, pelajaran pertama, bersedekah itu diprioritaskan, diutamakan, dan ada tata aturannya. Kalau bapak ibu mau bersedekah, itu dianjurkan rumah dulu diperbaiki. Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik, anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk Pak, kacau rimba persilatan. Ada dua penyebab perempuan cerewet di rumah. Ada dua penyebab perempuan suka ngomel di rumah. Satu, jarang dipuji. Dua, jarang kau kasih hadiah. Nah, maka kekurangan kita ini lelaki Bugis Makassar, tidak romantis mulut tak. Susah sekali bilang sayang. Dan saya sendiri begitu, gelek-gelek kurasa kalau kupanggil istriku bilang sayang. Iya kan? Nah, padahal dianjurkan memuji istri. Bahkan dalam hal memuji istri boleh bohong. Tambah cantik kok kulihat sayang. Dan itu istri tak biar ditahu dibohongi, nah senang ji. Yang kedua, kasih hadiah. Kalau pulang kerja, kasih hadiah. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada itu. Nah tahu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak cari, uang tak nak cari. Yang jadi masalah kita jarang memuji, jarang kasih hadiah, mau dia menjadi bidadari, tidak mungkin. Maka kasih hadiah, puji dia. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah, lama saya baru pulang, saya kasih mama nyecek hadiah, kalung dan gelang tebal emas. Senang dia, terharu, kayak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz terima kasih banyak. 1 bulan kemudian nah tahu palsu.
Dia datang ke kamar, baru dia bilang, kepalsu paling kita kasih ke ini. Saya bilang, mana lah saya bisa belikan kau sebesar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Wah. Nah, tadi malam saya baca kitab, karena ada guru saya di sini, saya takut salah picca. Bapak kan jarang lihat saya ceramah pegang naskah tuh. Nah, ini ada guruku di sini jadi takut. Di situ dijelaskan ada 10 kelebihan sedekah. 10 kelebihan sedekah, kata Nabi. 5 untuk di dunia, 5 untuk di akhirat. Apa gerangan? Yang pertama, membersihkan harta. Nah, pacini warang parangnya. Nah, coba lihat, Bapak Ibu. Tapi yang kita yakini, harta yang bisa dibersihkan dengan zakat sedekah adalah harta yang diperoleh secara halal. Apa itu? Termasuk yang subhat. Subhat, apa itu subhat? Abu-abu. Kira-kira kalau pilkada main 2 kaki. Ya toh? Ada di A, ada tongi di B. Ah, ini yang rasu-rasu yang begini nih. Ya kan? Ah. Yang abu-abu itu kalau cari nafkah antara halal dengan haram. Subhat namanya. Kira-kira kalau polisi dibantu bikin SIM. Sudah dibantu, nah kasih ke orang sedekah. Ah, ini subhat. Yang haram sebelum dibikinkan SIM, nah kasih memang maki, itu sogok namanya. Dan beda tipis gitu. Sudah dan sebelum. Kalau sebelumnya, natsami sogok. Sesudahnya, subhat, sedekah. Antara sedekah dengan sogok, samar-samar namanya. Nah, ini yang boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Gaji, ya, ada misalnya jam mengajar dikurang-kurangi sedikit, subhat. Tapi rumah bordir, jual ballo, jual khamar, judi, itu tidak bisa dibersihkan dengan harta, dengan sedekah. Ada orang korupsi, misalnya toh korupsi 3 miliar, nah sumbangi di masjid 10 juta. Dia bilang pembersih dosa. Oh bukan, tidak diterima itu jelas batil. Nah, kalau dia tidak keluarkan yang subhat itu, harta yang bersih sekalipun, kalau tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, maka dia akan bahasa Quran mengotori harta yang bersih. Nah, carepai. Contoh, ini air. Ini air. Anggaplah ini gajita yang halal. Nah, boleh diminum? Boleh, karena halal, bersih. Tapi kira-kira tuan-tuan, saya buka kloset, jamban, kan ada airnya itu jamban kan? Jangan yang ada kuningnya Pak, yang aslinya mau putih. Celupkan jari-jari tangan tadi kloset itu, lalu ambil 1 tetes, masukkan ke dalam sini, 1 tetes saja. Kira-kira masih mau minum ini? Masih mau minum? Padahal setetes gitu. Itulah makna harta yang tidak kau keluarkan zakat sedekahnya mengotori hartamu yang bersih. Nah, kalau sudah kotor, maka jangan heran harta yang kita makan membuat istri kita keras hatinya, anak kita kepala batu. Dan kita sendiri juga dinasehati, tidak ada perubahan. Apa nak bilang? Wita topi na witai. Tanten tonjan jenjong tangita mula tangitaku jamu jamamu jamu ku wita topi na witai. Nah kana mangkasaraka kucini tompi na kucini ki eja pina doang tenan eja mutungko. 1. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Kadangkala kita Pak, ini kita kepercayaan kita hanya kepada yang fisik, yang nyata, padahal ada yang gaib. Gaib itu diantaranya membersihkan diri dari dosa. Karena ada 2 itu kepercayaan kita. Percaya kepada alam gaib. Ada 2 kan alam ini. Ada alam gaib, ada alam sahada. Alam sahada alam nyata. Nah, yang kita lihat. Alam gaib itu membersihkan diri dari dosa. Nah, jadi kalau bapak-bapak merasa banyak dosanya, ya banyak-banyaklah bersedekah. Tapi yang banyak kita lihat, banyak dosanya, pelit.
kikirigal paku jambatan, baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Yang terakhir soal sedekah. Saya banyak punya pengalaman tentang sedekah. Pulanglah saya ceramah dari Freeport, ketinggian. Selesai ceramah, tiba-tiba hilang suara saya. Susah saya ngomong. Saya pergilah ke dokter THT. Kasih masuk alat cacat, kepake kamera. Diagnosa dokternya berkata, waduh Ustadz, berat ini penyakit tak. Pita suara tak sarafnya rusak. Stres saya Pak. Sama Tom pemain bola rusak kakinya. Ya toh? Kalau penceramah rusak tangannya Pak, Anda jadi cemas. Penceramah rusak kakinya masih bisa ceramah. Tapi penceramah rusak pita suaranya, pacce nih. Saya bilang sama anggotaku, Dek, kamu pergi cari orang yang bisa kita bantu. Kita sedekah. Temukanlah yang Bapak lihat di IG saya itu, ada di Tanjung, yang sempat viral di medsos Makassar. Ada ibu-ibu, sendiri dia tinggal, buta kasihan, dan rumahnya gubuk-gubuk. Saya bilang kita ke sana. Bawalah saya ke sana, bawakan sembako. Kemudian saya niatkan untuk sembuh mata saya, pita suara saya, dan operasi, kasih dia operasi. Yang kedua, saya bilang cari lagi yang bisa kita bantu. Cari lagi, dapat di Tinumbu, rumah yang tidak layak huni. Itu juga ada di IG saya sebar. Rumah layak huni, tidak layak huni. Kita bedah rumah, selesai rumahnya. Begitu saya pergi Singapura, jadi Bapak masih ingat kira-kira itu pernah saya sakit 6 bulan. Tidak ada itu kejadian yang tidak ada hikmahnya. Apa hikmahnya setelah saya sakit begitu? Ada orang kaya bilang sama saya, kau mau berobat kemana saja, gratis, saya tanggung A sampai Z. Nah itu hikmahnya. Tiap 3 bulan saya pergi cek, gratis dibayarkan semua. Nah saya masuk, diperiksa sama dokter. Dokter Mon Elizabeth Singapura. Begitu dia periksa, kau asam lambung ini. Bagaimana ceritanya asam lambung dengan leher perap suara? Nah jauh itu lambung dengan leher. Nah bilang ya cocok nih kalau kau duduk, tapi kalau kau tidur, lehermu sejajar dengan lambungmu. Itu asamnya lah itu merusak naik dan membuat peradangan di tenggorokanmu. Kalau pita suara, nah kasih lihat Pak itu videonya, nah bilang kalau pita suara normal begini. Nah ini kamu begini Ji. Kalau rusak mi begini, tidak ketemui. Wah hebat nah dokter nah orang Pak. Banyak tonji hebat kita di Indonesia, banyak tonji itu. Nah langsung saya syukur. Dia kasih ke obat 2 hari sembuh Pak. Subhanallah, dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita di sini capek maki ke dokter, coba deh terapi sedekah. Yang jadi masalah, tidak mau ki ke dokter, tidak mau ki berdoa, ndak pelit ki juga, mau ki sembuh. Nah bilang orang Bugis, elo Andre teco. Itu ya. Yang keempat, membahagiakan orang muslim. Nah saya masuk tadi di sini Pak. Begitu saya injak karpet, saya bilang sama Pak Aru bahkan bisik saya, dia bilang sudah cocok ini citra lendengan masjid seperti ini. Alhamdulillah. Dan saya yakin masjid cantik begini kita enakan di dalam. Dan siapa yang bahagia? Orang muslim. Berarti orang yang bersedekah di sini, di masjid ini, membahagiakan orang yang datang berjamaah. Itulah kehebatan sedekah. Baru masjid. Belum lagi kita memberikan sedekah secara pribadi. Yang tadinya, Bapak kalau mau lihat hebatnya itu kekuatan sedekah, kasih orang Pak yang susah, dan begitu dia senyum Pak, hebatnya lebih bahagia orang yang bersedekah daripada orang yang menerima. Itulah kekuatan sedekah, membahagiakan orang muslim. Dan tidakkah Nabi mengatakan, siapa yang membahagiakan umatku, maka aku akan bersama dia di akhirat kelak. Nah, yang kelima, berkah harta
luas rezekinya. Berkah hartanya, luas rezekinya. Biar banyak, kalau tidak berkah, tidak ada gunanya. Dan Bapak tahu ciri-ciri harta yang berkah. Biasa orang bilang, dek nasugi ya, tapi ya kuang kesumbangan, kasih senang. Tidak kaya itu orang, tapi kalau ada sumbangan pasti ada di situ. Ada bangun masjid, ada saya disebut namanya, mana mau semenjis dua sa. Itu yang kaya. Banyak, nah tapi tidak pernah didengar namanya. Dan itu enaknya orang miskin, Pak. Enaknya itu jadi orang miskin. Lebih berpeluang masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kan itu kata Nabi, tidak bergerak kaki seseorang dari padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Dan soal harta, Pak, dari 4 ini ada 2 pertanyaannya. Hartamu kamu dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Itu toh, 2 memang ditanyakan, dari mana, untuk apa. Nah kalau kita orang miskin, mobil, sumbangan. Selesai mi? Itu kalau ada. Kalau tidak ada, mobil, Grab. Selesai. Rumah, kontrak-kontrak. Gaji, 4 juta. Jopain gali lubang, tutup lubang. Selesai urusan, Pak. Tapi kalau orang kaya, ditanya memang, itu anakmu pakai behel dari mana? Kalau dilihat gajimu sebagai kepala dinas, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Itu Rolexmu dari mana kau dapat itu? Ditanya semua, pentil mobil ditanya semua, Pak. Meskipun masuk surga, tapi kan lama proses pertanyaannya, Pak. Masuk je ke surga, sama tong kalau nak panggil ke KPK, Pak. Diperiksa dari pagi sampai 10 malam, kan babak belur. Iya. Dan ternyata, tadi malam lagi saya baca kitab, kalau pernah kita dengar istilah masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Saya baca ini baik-baik ini, saya bapak-bapak masuk neraka tanpa hisab. 6 golongan. Satu diantaranya manusia yang zalim dengan kepemimpinannya. Kepala daerah, bupati, gubernur, presiden. Itu semua itu kalau dia memimpin dengan kezaliman, maka dia akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Waktu itu sahabat bertanya, apa dia sholat? Dia sholat. Apa dia puasa? Dia puasa. Apa dia zakat? Dia zakat. Apa dia haji? Ya, dia haji. Tapi kenapa masuk neraka tanpa hisab? Dia bilang Nabi, karena biar dihitungi, tidak cukup juga menutupi kebusukannya. Jadi dosa-dosanya tidak menutup, baratnya busuknya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Biar ditimbangi, tidak ada gunanya, bikin lama-lama saja. Daripada bikin lama orang ngantri, masuk saja. Karena bagaimanapun hasilnya sama, Ji. Wah, saya bilang setelah saya baca ini, waduh, andai semua pemimpin tahu ini, Pak, kira-kira tidak ada orang mau ikut pilkada. Itu biasa kan saya bilang, habis uang tak 50 miliar, lalu dia korupsi, masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? 50 miliar, Pak, habis duitnya, berujung penjara. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada uangku 50 miliar, saya sogok dulu mamak necek 5 miliar. Supaya disingka nggak kawin lagi. Pak, bagi Prof. Masih ada 45, Pak. Nah kalau 5 miliar dikasih perempuan, Pak, pasti goyang otaknya. Iya toh? Masih ada 45 miliar. 5 miliar pakai bangun masjid, cantik itu. 10 miliar pakai modal. Masih ada 20 miliar. 10 miliar kita pakai keliling-keliling dunia, menikmati. 10 miliarnya lagi kita pakai dakwah. Wah, ini yang disebut pandai menyikapi harta. Orang ikut pilkada, nauzubillah min zalik. Itu kalau menang, Pak, pun dikalah tompa. Ini
jangan ketawa dulu Pak. Tidak habis sampai di situ ini kisah soal hayat ini yang tentang masuk neraka tanpa hisab. Karena semua itu di akhirat nanti akan dimintai tanya jawab. Lalu orang yang dipilih ini, yang pemimpin yang zalim ini, dia bilang, ya Allah, di mana mahadilmu? Saya kan jadi pemimpin karena ada yang pilih Kak. Itu yang pilih Kak. Ditunjuk semua tim sukses. Pandra, nah, sembako. Nah bawa temannya, nah bilang ini Pak Sambaleho. Ini yang pergi sosialisasi. Ah, ini yang terima serangan fajar. Nauzubillah min zalik. Masuk neraka tanpa hisab. Lalu apa bedanya Ustaz? Yang jadi pemimpin dengan tim suksesnya, dengan penerima serangan fajarnya, sama-sama masuk neraka. Apa bedanya? Ponisnya. Ada ponis selama-lamanya, ada ponis 3 tahun, ada ponis 1 tahun. Sama Pak, pasal tentang korupsi. Ya kan? Ada yang cuma ikut serta, ada yang pelaku, ada yang namanya penginisiatif. Itu kan tingkatnya, tapi sama-sama kena hukum pidana. Yang membedakannya adalah hukumannya. Nah, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nanti didengar ini para koruptor, terutama yang coba-coba mau main di makan gizi gratis. Apa? Apa itu? MBG. Saya bilang sudah MBG kodon 10.000. Dari mana dapat itu 10.000 Pak? Ternyata begini Prof. Saya kan begini. Saya ini kalau di Jakarta selalu Kak makan di rumah makan Pelangi. Rumah makan Pelangi Kebun Siri, karena di situ khas Makassar. Nah di sampingnya rumah makan Pelangi itu, disitulah gedung Badan Gizi Nasional. Datang semua mi dari Sabang sampai Merauke, pengurus MBG ini kumpul mi di situ. Datanglah dia, ku dengar mi mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat paling banyak mi Pak 6.500. Saya anggota dewan misalnya, dapat Kak jatah 5.000, ndak mungkin saya bisa kerja itu. Nah maka apa? Dia kasih orang lain. Misalnya, Bacok, saya bilang, ada nuku bos, 5.000. Kau kerja ya? Karena anda dapurku saya. Bikin kau dapur dulu. Oke, bikin dapur. Modal miliaran. Sudah? Yang 5.000 ini, ndak mungkin saya kasih gratis bos. Ada namanya walewa. Kan saya tonse kau lewati. Ya kau lewat begitu Pak. Ada tontur, ku dapat. Minta mi 1.000 sampai 1.500. Yang 10.000 berapa mami? 8.500. Yang dikasih ini 5.000, ndak mungkin nak kerja semua. Nah kasih tamannya, ambil mako 2.500 nah. Wal lewat sen di situ, kasih tongat 500, keluar mi 2.000, motongi untung, akhirnya yang sampai 6.500. Dengar ini pengelola, dengar Pak, ada doa orang-orang yang makbul. Salah satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Nah bukan orang kaya itu yang makan 10.000 Pak, pasti fakir miskin. Lalu diambil lagi haknya dan dia berdoa. Dia tidak pakai bahasa Arab doanya, bahasa Bugis. Andre kok, bayangkan itu, dia ada tekanannya Pak, ada tekanannya. Dia bilang makan kok, tapi Bapak bisa pahami itu kok. Andre lah buaja. Wih, bayangkan itu Pak. Hancurlah kau. Maka hukuman dunia bisa jadi diperiksa. Saya tanya-tanya lagi tuh yang datang-datang di situ. Karena kenapa banyak kontraktor masuk ke dunia MBG ini? Nah bilang Ustadz, efek dari efisiensi. Tidak ada pembangunan infrastruktur. Nah ada ini pegawai mau dikasih kerja, ada ini bank yang mengejar kita. Ada proyek makan gratis. Ada tim sukses, kami ini tim sukses dulu. Masuk. Bayangkan Pak, dari pengusaha kontraktor jembatan tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang, siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya, selama MBG ini
dinilai sebagai proyek, maka tidak akan berhenti masalah. Tapi selama MBG ini dinilai sebagai ladang amal, berpastabikul khairat, insya Allah akan menjadi solusi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Banyak lagi masih ada sebenarnya 5 untuk sedekah, manfaat sedekah di akhirat, tapi karena waktu yang terbatas, ya saya kira demikian. Ada yang bilang begini, kau Ustaz cerita-cerita sedekah. Nah, sedekah itu Pak macam-macam. Orang kaya sedekahnya dengan harta. Dosen seperti Prof. Hamdan sedekahnya adalah ilmu. Ustadz sedekahnya adalah ilmu. Ya, jangkit lagi bilang, ini kan zamannya ini yang nyata sumbangannya. Jangan juga begitu, nyata juga itu sumbangan ilmu. Ya, dia bilang harus yang nyata dong, bangun jembatan. Iya, bangun jembatan bagi kontraktor. Iya kan? Bagi ustadz ngajarkan fikih. Masing-masing ada sedekahnya. Kalau kita mau semua nyata, suruh bipale itu ustadz pergi urus kontraktor. Jembatan, baru itu kontraktor kau suruh ceramah subuh. Kan ada tom biasa petotua itu tuh. Nah, sedekah. Ya, bagi penjabat sedekahnya adalah jabatannya. Bagi anggota DPR sedekahnya adalah ngomong. Maka ngomong ketika di orang demo, saya heran juga kadangkala orang datang demo kan menyampaikan aspirasi, dan kalian yang menerima aspirasi di DPR itu ada gedung namanya ruang apa Pak Aru namanya? Ruang aspirasi. Di situ orang menerima. Ini masalahnya datang orang demo lari semua anggota DPR. Mestinya kamu ngomong soal sudah ngomong atau tidak, kalau sudah ngomong lanjutkan atau tidak ada solusi. Jelas kita ngomong. Sudah ngomong. Kalau kau tidak ngomong yang anggota DPR, anak STNK bikin bawa bambu. Di Bapak saudara-saudara sekalian, kita bukan pengusaha, bukan pemimpin, bukan ilmuwan. Apa yang disedekahkan? Jangan putus asa. Islam itu, Allah itu maha penyayang. Sedekahlah dengan apa? Senyum. Tidakkah kata Nabi, senyum adalah sedekah? Bayangkan apa makna dari hadis itu? Jadilah rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak bisa bersedekah di masjid, sedekah duit, sedekahlah dengan datang bermusyawarah. Tidak bisa sedekah musyawarah, kita juga otak tatu buntu-buntu, sedekahlah dengan tenaga. Tidak bisa juga itu, sedekahlah dengan datang berjamaah. Kalau ada duit, ada kita punya duit, sedekahlah dengan bawa nasi bungkus. Tidak ada semuanya itu, diam. Jangan banyak bicara. Ada juga orang Pak tidak datang berjamaah, tidak ada sedekah nasi kuningnya, tidak pernah datang rapat, tidak pernah datang berjamaah, ngomel aja kerja. Saya bilang saya diam mau saja. Itulah sedekah kita. Sedekah paling tidak jangan mengganggu orang lain. Undangan acara ini setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Jam mau datang, jam mau datang. Bisa juga lihat ceramah di YouTube. Itu setan itu paling tidak senang kalau orang dengar dakwah. Alhamdulillah datang di sini. Apakah setelah datang di tempat ini setan menyerah? Tidak, goda kau lagi. Jamu ku dengar ceramah, jamu ku dengar ini. Pegangi HP-mu, pegangi HP-mu. Itu orang pegang HP ketika ceramah orang itu karena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Ada lagi Pak. Jamu ku dengar ceramah itu, jamu ku dengar ceramah, pulang mau ku. Pulang. Bisa jadi pulang mau ku, enggak sama aliranmu itu. Tuh, setan berusaha menggagalkan kita. Jamu ku datang, jamu ku, pulang mau ku cepat, enggak sama mazhabmu itu. Itu godaan setan. Dan parahnya itu setan, dia bisik kita merasa lebih pintar dari orang lain. Itu setan itu. Ketika Bapak Ibu mendengar azan di masjid, setan mulai goda. Jam mau datang. Sebentar pi, 5 menit lagi. Saya begitu tadi. Saya bangun 3:30. Saya bilang, karena saya tiba tadi malam dari Jakarta jam 10 kapang.
Saya ke kantor, baring-baring sedikit, ketiduran. Jam 1 baru sadar, mati Mija. Sampai ke rumah, kemudian saya pasang alarm bunyi 3:30, tapi nak bilang lagi setan, belumpi, masih ada 30 menit. Masya Allah, begitu saya bangun azan nih. Tak lari-lari lah Pak. Itu begitu setan mengacaukan kita. Begitu kita sampai di sini masjid, jangan pikir setan menyerah. Nah, suruh kau lihat dulu. Lihat kau itu jam, Lagi 3 menit, jam kau ndak cukup sembahyang sunnah. Jam kau, tunggu bisa saja kamu, berdiri mau saja. Begitu caranya setan. Anggaplah bapak sholat sunnah lagi, jangan pikir setan menyerah. Jam kau baca surat pendek, Al-Fatihah mau saja, Al-Fatihah mau. Itu setan begitu Pak. Anggaplah kita pakai lagi surat pendek. Nah, goda kau setan, tidak. Subhanallah, satu kali mau saja itu satu kali. Kalau ruku, anggaplah sempurna sholat kita di situ. Setan masih ada waktu. Nabi laku lagi setan. Cukup itu 2 rakaat. Jangan kau tahiyatul masjid. Cukup itu. Jangan kau lagi tambah. Anggaplah bapak tambah lagi, setan menyerah. Tidak. Begitu assalamualaikum, setan masuk. Tidak ada mikala kau di sini. Kaulah orang paling hebat di dalam masjid ini. Masuk setan, sombong. Jadi setan itu Pak, kalau tidak bisa kita kasih rugi, jangan untung. Itu prinsipnya setan. Kalau tidak bisa kau nak kasih rugi, pokoknya jangan kau untung. Itulah setan. Nah, kira-kira kita datang di sini, yang hudu-hudu, alhamdulillah Pak. Itulah kelebihannya orang miskin. Orang miskin itu Pak, insya Allah datang sholat berjamaah subuh. Saya yakin di sini Pak, di dalam sini tidak ada punya deposito 2 miliar. Ada kira-kira di sini. Nah, muka-muka pensiun jadi semua kuliah ini. Iya toh? Tapi mereka yang tidak datang ke masjid Pak, saya yakin ada yang punya uang lebih 10 miliar. Tapi apa yang dia tidak dapati? Datang berjamaah subuh di masjid. Nah, Nabi bilang itu Tuhan. Nabi, coba kuliah itu pahalanya sholat subuh di masjid, kamu akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Semoga asa merangkak, makalolo. Ada kira-kira orang mau dibagikan sembako di sini, datang di sini dibagikan sembako 50 kilo, minyak goreng 5 liter, uang pembelai pulsa 200.000. Nah, rumahnya kira-kira 400 meter dari sini. Ada kira-kira mau datang merangkak ke sini? Saya kira tidak. Begitu besarnya pahala subuh di sini Pak. Maka dia Nabi tak benenge muitai ropalanna sampai subuh. Loko masih GE. Meskipun kamu dalam makalolo, itu pahalanya. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Kalau orang ada kekayaannya Pak, tidak ada imannya. Orang ada jabatannya, tidak ada imannya. Orang ada pangkatnya, tidak ada imannya. Gagah, tidak ada imannya. Itu Fir'aun. Itu Fir'aun. Terkenal sampai sekarang Pak. Tapi tidak ada imannya. Hartanya sampai sekarang masih dicari. Tapi tidak ada imannya. Jabatannya waktu itu raja Pak. Tidak ada yang berani lihat wajahnya. Hebatnya itu Fir'aun, biar yang untuk kalau mau mandi ada yang sediakan handuknya, ada yang bawa kangi parfumnya, ada yang bawa kangi sendalnya, seperti pejabat sekarang. Itu nanti pejabat yang sifat seperti Fir'aun, ketua kelasnya nanti Fir'aun di kelas dikasih kumpul nih. Fir'aun ketua kelasnya nanti, kan kita dikumpulkan sama teman-teman tak. Nah, yang punya grup Senin Kamis puasa, satu grup tongki nanti di situ di akhirat. Yang punya grup suling subuh keliling, satu grup tongki nanti di situ. Yang grup koruptor, satu grup tongki. Dan itu Fir'aun Pak, begitu hinanya, tidak ada yang suka itu Fir'aun sampai sekarang. Ada kira-kira di sini komplek kasih nama anak Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun Pak.
Sampai sekarang orang tidak senang itu Firaun. Dialah kaya, dialah pejabat, dialah gagah. Sampai sekarang tidak ada yang suka karena tidak ada imannya. Dan kita datang ke sini Pak, bukan cari jabatan. Kita datang ke sini bukan mau dapat door prize. Jauh nih turu mata. Ada yang datang dari Tanjung, ada yang datang dari Tok Dopuli. Datang ke sini. Apa panggilan kalau bukan iman? Apa kasih goyang kalau bukan iman? Masa itu apa alasannya Allah tolak kita masuk surga kalau begini kita tiap hari Pak? Apa kira-kira alasannya Allah menghalangi kita masuk surga kalau begini Ki? Maka kita datang di sini tentu karena panggilan iman. Nah, karena ini panggilan iman, usaha kita goda terus setan. Nah, caranya suruh kita lihat jam. Lihat aku jam. Lihat aku pulang. Lihat aku itu pintu-pintu. Bisa mau aku keluar itu, bisa mau aku keluar. Itu setan itu. Jadi kita lihat siapa lagi yang kena godaan setan nanti nih. Pernah Kak selesai ceramah Pak begini, ada orang tua nak datangi Kak. Wah, musisa Kak nasan nak. Magai, oh nak pemilu teme. Kau siksa saya nak. Dari tadi saya mau kencing terpaksa ku tahan. Karena saya tidak mau dibilang kena godaan setan. Yang mau tentu silahkan ya, ada keperluan khas ya. Satu. Yang kedua, siapa anak muda di sini? Kau beda. Sini kau dulu, kau jawab sini. Saya tanya kau dulu. Jawab kau dengan jujur ya, jawab kau dengan jujur. Ya. Kalau kamu di tengah lautan, tidak ada daratan yang kelihatan, di tengah laut sendiri, kamu pilih mana? Saya kasih kau emas 10 kilo, emas 10 kilo, atau ban bekas, ban dalam bekas. Mana kau pilih? Ban dalam bekas. Nah, ada emas 10 kilo? Tenggelam Ustaz. Tenggelam. Cocok. Ya. Kira-kira Pak Aru, mana kita pilih? Emas 10 kilo atau ban dalam? Ban dalam. Coba Pak. Ada yang pilih emas pada saat itu, kira-kira angkat tangan tak? 10 kilo ini emas Pak. Kurang lebih 8 miliar. Pilih mana Bu? Ibu-ibu pilih mana Bu? Pilih diracun atau di madu? Nah bilang kenapa ada lain pilihannya ini Ustaz? Coba Pak. 10 kilo. Oh, ini 10 kilo berarti 20 miliar itu Pak. Pilih mana? 20 miliar atau satu ban bekas di tengah lautan? Pasti kita pilih ban bekas. Itu maknanya Pak apa? Masih di dunia saja itu harta sudah tidak ada gunanya. Di dunia saja emas 10 kilo di tengah lautan tidak ada gunanya buat kita. Itu baru di dunia. Apalagi kalau masuk aku dikubur. Nah, ternyata kita umat Islam harus percaya namanya kehidupan akhirat. Pasti ada. Bapak-bapak saya tanya lagi yang Pak Imam, pamoporang kate pohon maaf Pak. Kira-kira hari apa ini? Hari apa ini? Kamis. Pasti tidak hari Jumat. Pasti tidak hari Jumat Pak Imam. Pasti tidak hari Jumat buat Pak Imam. Hari Jumat pasti. Pasti hari Jumat buat Pak Iman. Iya buat Pak Imam. Kira-kira pasti tidak hari Jumat? Nah belum tentu. Kenapa? Mati besok? Mati hari ini? Belum tentu. Kita semua di sini belum tentu besok hari Jumat. Tapi semua yang ada di sini pasti akan mengalami hari perhitungan. Kau mau mati kemarin, mau mati tahun lalu, mau mati hari esok, mau mati bulan depan, pasti kau alami hari perhitungan. Makanya orang beriman ada hari namanya percaya kepada hari perhitungan atau hari akhir. Hari Senin belum tentu, hari Selasa belum pasti. Yang pasti
hari kemudian. Itu dia orang iman. Nah, pada hari kemudian itu harta masih bisa bermanfaat. Kemarin beberapa hari yang lalu subuh sebelum sini kita di komplek Citraland Masjid Nur Istiqamah. Nah, kita bahas 5 keutamaan sedekah di dunia. Nah, karena Bapak tidak hadir di sana lewat mi, lihat mama ke YouTubeku. Tuh, ada di muka di YouTube. Sudah kita nonton, jangan lupa like and share. Ya kan? Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Ya kan? Kalau Bapak menonton ceramahku, nah ada iklan, kita skip atau ada tertulis di situ lewati, enak kita nggak apa-apa. Ya? Kecuali dapat pahala. Tapi kalau kita nonton iklannya 1, 2 iklan, dapat pahala, dapat tonggak fulus. Tapi fulus yang saya dapat untuk channel saya itu insya Allah semua digunakan untuk kepentingan dakwah, bangun masjid, anak yatim piatu, ya, bukan untuk kepentingan kami. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah, pahala, balasan, manfaat sedekah di dunia sudah diselesaikan. Sekarang kita lihat, ada 10 manfaat sedekah, 5 di dunia, 5 di akhirat. Nah, ketika di akhirat, maka yang pertama pahalanya adalah mendapat naungan di padang mahsyar. Itu padang mahsyar, ibu-ibu, dijelaskan, diilustrasikan oleh Nabi, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Bayangkan itu Pak, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Ada orang karena keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di perutnya keringatnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya, di sampingnya tidak apa-apa sih. Dan pada saat itu di padang mahsyar itu kata Nabi, semua wajah berubah nih Pak, bisa lebih gamarak, bisa lebih hancur, tergantung amal. Jadi bapak-bapak yang pernah bertugas sebagai pejabat negara dan ada barang-barang negara pernah kita ambil, pamotir Pak, kasih pulang. Ada kan biasa di situ sudah ditulis inventaris kantor pemerintah Kota Makassar. Ada di rumahnya. Pamotir Pak. Koruptor-koruptor di sini disuruh pikul nanti itu apa yang pernah ambil. Disuruh pikul meja, kursi, mobil, disuruh pikul semua itu. Nabi bilang mahasiswaku, Dede, batalak itu Ustaz, mana bisa dipikul itu mobil? Allah berikan kekuatan, tidak laku mi akal waktu itu Pak, tidak ada istilah tidak masuk akal. Kalau Allah kasih kemampuan disuruh mi pikul, berapa lama dia pikul itu barang-barang Pak? Selama dia menunggu adili. Bayangkan kalau 3000 tahun baru dia adili, 3000 tahun nak pikul itu. Lewat mi tetangga tak nak bilang pada gayana pantas banyak mobil nu ternyata nu rampok ji. Jadi bapak-bapak yang sudah pensiun di sini, hati-hati kalau ada pernah kita ambil, kasih kembali Pak. Apalagi bertetangga ki, nah pernah kita serobot tanahnya tetangga tak, ya, 1 jengkal 2 jengkal bikin pagar, kita rampok tanahnya tetangga, disuruh pikul semua nanti itu. Tapi orang yang rajin bersedekah pada saat itu diberikan dia naungan. 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar. Ada kan itu? 7 golongan dilindungi Pak. Bapak pernah ke bandara, ada ruang tunggu umum. Ruang tunggu umum di sini Pak, ada semua jenis bau. Ada bau parfum palsu, ada bau keringat campur matahari. Ruang tunggu umum. Tapi ada ruang khusus VIP namanya. Oh di situ harum-harum, dilayani Pak. Ada perempuan yang datang. Ustadz mau minum apa? Kopi. Kopinya pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang bagaimana? Kemudian banyak sekali pertanyaanmu. Terserah mau bikin deh. Itu di ruang VIP Pak, dilayani kita. Tapi ruang tunggu umum tidak ada pelayanan Pak. Tidur sedikit ketinggalan pesawat. Kalau di ruang VIP
Kalau ada datang ditanya, anu mi Pak, giliran tak naik pesawat, turun VVIP. Siapa di antara 7 golongan itu? Satu di antaranya mereka yang memberi tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Makna terbesarnya adalah sedekah. Jadi orang yang rajin bersedekah nanti di padang mahsyar mendapat perlindungan di padang mahsyar. Kalau bapak sekarang merasa banyak masalah waktu muda, supaya dapat perlindungan di padang mahsyar, banyaklah bersedekah. Yang ringan-ringan saja Pak, kirim nasi bungkus ke masjid, kasih tahu istri tak, hari Jumat kan masak kau toh, iya, sudah kasih lebih 10 piring, bawa ke masjid, bungkus baik-baik, bawa ke masjid, simpan di situ, tulis silakan nikmati. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata ulama. Dia makan hari ini membentuk darah daging, dari darah dari daging. Selama darah daging itu dipakai berpahala, maka orang yang sumbang nasi bungkus dapat juga kiriman pahala, meskipun yang menyumbang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Itulah bersedekah. Maka ibu-ibu jangan kita terlalu pelit bersedekah ki. Ibu-ibu, Bu, kira-kira kalau mati ki, itu harta tak, emas tak, cincin tak, gelang siapa yang pakai ibu? Cocok. Istri kedua, woi macalak dari ibu itu. Nah dengar sekali, cocok sekali Bu. Jambi harap daripada nambah istri kedua Bu, lebih baik mi pulang ki ini persiapkan untuk Jumat besok. Bapak-bapak, ya pemain pengganti berik namanya itu ya, pemeran pengganti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selalu bilang sama orang kaya, kalian yang kaya jangan kau terlalu pakai perhiasan yang asli, yang palsu mau. Kenapa? Karena biar palsu, Nabi bilang juga tidak mungkin orang kaya itu. Lebih baik palsu kita pakai, yang asli bawa mi untuk kubur tak. Kita juga yang miskin jangan pakai yang asli, yang palsu mau. Karena biar pakai ki asli orang juga tidak percaya. Dari mana anda dapat itu palsu gitu? Rugi-rugi pakai palsu, asli baru dibilang jadi palsu. Lebih baik pakai memang yang palsu, yang asli kirim untuk alam akhirat kita. Itu yang pertama. Untuk kehidupan akhirat, orang yang rajin sedekah mendapat perlindungan di padang mahsyar. Itu baru tikus. Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa tahu saya muka anjing? Yang suka disogok dan menyogok. Ini yang menerima serangan fajar waktu pilkada. Oh bukan cuma itu Pak, orang yang memilih karena gara duit itu nanti yang dipilih masuk neraka, yang diistilahkan oleh Nabi golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab. Bayangkan Pak, tidak diadili, langsung saja didorong masuk neraka. Kenapa? Biar diadili tidak cukup kiamalna, masuk di neraka. Lebih banyak dosanya ini. Nah sembahyang sembahyangnya tidak menutupi itu dengan kesalimannya, langsung masuk neraka. Begitu dia mau masuk neraka, keberatan ini yang mau masuk neraka. Nah namanya pengadilan Pak. Dia bilang, ya Allah, saya minta keadilanmu. Apa? Nah saya menjadi pemimpin ini, ada yang pilih Kak. Kenapa yang pilih Kak dia tidak masuk neraka? Nah dia dorong Kak. Katanya saya menjadi tim sukses. Masuk mako di sini. Maka jangan kau hati-hati jadi tim sukses. Gasing ke yang kau pilih itu adalah pelopor kebatilan, bikin perda melawan syariat Islam, melawan perintah agama. Kau jadi sponsor. Kena kau pasal junto, ikut serta. Kalau wali kota Pak masuk neraka, nah nikmati di 10 tahun 2 periode jadi pejabat. Tapi kata yang 300.000 jenuh dapat, 1 kali 5 tahun, 2 tahun berarti 600.000 dan lain-lainnya 700.000. Dipanggil kau juga, ini yang pilih Kak. Hati-hati. Termasuk yang jadi pegawai karena nyogok. Nana bilang orang ustaz sekarang, biar S3 kok
Kalau tidak D3 tidak lulus kok. Ku bilang, bagaimana tuan secarana? Nah lebih tinggi itu S3 daripada D3. Nah bilang D3 itu Ustaz, dui dalle dekeng. Mana niat dekengmu tena doekmu ndak jalan. Mana dia doekmu tena dekengmu ndak jalan. Dalle 10% gitu Ustaz. Bayangkan orang Pak mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pegawai, bayar. Mau jadi pegawai bayar 1 miliar. Nah sampai pensiun kau itu tidak bisa kembali. Bapak-bapak yang pensiun pegawai negeri ada tabungan tak 1 miliar. Padahal lebih ke 40 tahun jadi pegawai itu. Apa hebat itu pegawai? Saya ini pegawai Pak. Di Unhas. Dosen namanya. Alhamdulillah gajiku 9 koma. Tanggal 9 koma mi. Dugi mau masogok ratusan juta. Dan menyogok ini merusak sistem. Nah ini anak muda biasa banyak ini. Apalagi kalau imamnya sudah lobet. Belum piruku. Dulu nih anak muda. Ditanya kenapa kau cepat sekali? Nah bilang dodo minjus tas. Tidak bisa. Sebelum imam turun Allahu Akbar. Tidak boleh. Istilah saya waktu kecil itu kali Pak Baja bilang apa? Mas sampahnya mapito-pito. Kali Pak Baja. Apa itu mapito-pito? Seperti itu ayam makan. Itu orang sholat seperti itu nanti. Mukanya seperti kuda. Dan lain-lain sebagainya. Tapi mereka yang rajin bersedekah. Masuk dapat perlindungan di padang mahsyar. Berapa lama orang menunggu di padang mahsyar Pak? Ini ada baru-baru buku lagi saya baca. Satu orang paling cepat prosesi tanya jawabnya Pak 5.000 tahun 500 tahun paling cepat 5.500 tahun satu orang. Jadi kalau di depan tak misalnya jangan banyak-banyak deh 10 orang di depan tak sebelum kita hitung itu kali 500 menunggu dan pada saat itu berubah mi wajah tak disuruh maki pikul matahari tinggal 1 jengkal menunggu Pak sama orang kalau mencoblos. Orang mau mencoblos Pak 1 TPS 300. Ada orang menunggu sampai jam 1 siang. Padahal masih pakai tenda, masih ada musik, masih dikasih ke konsumsi. Petugas TPS-nya cewek cantik, enak jadi lihat-lihat. Ini Pak yang menunggu mungkar nakir di situ Pak. Apa di situ Pak? Penjaga neraka ada di situ bawa kodam. Nah lihat maki dengan muka yang nanar. Sambil tunggu giliran. Maka kalau Bapak tidak mau mengalami nasib seperti itu, sedekaki. Dan Allah tidak lihat sedekahnya banyak atau tidak. Tentu beda sedekahnya wali kota dengan cleaning service. Wali kota 10 juta bisa jadi cleaning service 10.000 yang 10.000 yang dinilai Allah daripada 10 juta. Kenapa? 10 juta uang MBG. Uang MBG na potong. Ini 10.000 hasil jeripayanya Pak. Satu hari kasihan. Dia 10.000 berani dia sumbangkan. Maka jangan risau Pak. Sedekah sekecil apapun. Ya. Kemudian yang kedua, pahala di akhirat nanti. Tadi mendapat naungan di padang mahsyar. Yang kedua, diringankan hisabnya. Dipercepat. Nah orang yang rajin sedekah dapat jalur khusus. Maka kalau tuan-tuan mau mendapat jalur khusus nanti di padang mahsyar, mulai mas sedekah. Dan itu sedekah supaya ikhlas harus dibiasakan. Kalau tidak terbiasa berat Pak. Harus dibiasakan. Nah mulai maki besok niatkan Jumat. Kan selalu ada itu dibilang Jumat berkah. Iya toh? Mulai besok Pak. Saya ingat almarhum bapak saya. Setiap maghrib pasti ada nak kasih masuk 100 rupiah di celengan. Nah kumpul memang tong itu koin-koin yang 100 rupiah. Ada itu koin masih kita dapat barangkali Pak. Yang koin-koinnya apa? Yang dipakai korek. Apa itu? Makro. Yang bundar-bundar itu. Bau minyak gosok. Ada tomi dakinya di situ. Betul? Itu bapakku nak simpan di meja. Seleka nak, seleka nak. Setiap maghrib nak kasih masuk.
Dan saya yakin itu yang meringankan kubur beliau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, nanti timbangan kebaikannya diperberat. Nah, ini perlu juga kita pahamkan bahwa orang masuk surga atau neraka itu Pak, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya Pak? Angkat maki tangan tak di sini yang tidak ada dosanya. Iya toh? Salah satu sebab orang takut mati Pak, karena merasa ada dosa. Saya kalau datang malaikat nah sini kasih tahu kada saat, sebenarnya waktu matimu 2040. Tapi tidak ada jaminan kau dapat surga. Tidak ada jaminan kau dapat ampunan. Tapi kalau mati kau besok, dicabut nyawamu hari ini, dapat kau ampunan, kau pilih mana? Kira-kira kalau Bapak ini yang sudah muka-muka sakaratil maut, kira-kira mana kita pilih Pak? Nak tambahi umur tak Tuhan 20 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau meninggal mi hari ini tapi putih semua dosa tak? Pilih mana kira-kira Pak? Hah? Kalau saya pilih 20 tahun diputihkan semua dosa, Nabi bilang baik Pak punau Pak. Itulah manusia Pak. Jawab, salah satu sebabnya orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi karena pahalanya lebih berat daripada dosanya. Makanya kalau kita yakin masa lalu tak banyak dosa, masa tua harus banyak amal. Maka kenapa orang masuk surga? Itu sebabnya tadi, Allah perberat timbangannya. Dan Bapak tahu yang namanya kebaikan, sedekah, satu dibalas 700 kali lipat. Coba buka Quran, diilustrasikan dengan cantik oleh Quran. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibarat kau menanam satu biji, satu bulir, satu biji, lalu tumbuh satu pohon, dan setiap rantingnya mengandung 700 biji. 100 biji. Satu ranting, satu dahan, itu 100 buahnya. Berarti 700 kali lipat. Nah, itu yang kasih berat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian yang keempat, diluluskan di jembatan Siratal Mustaqim. Yang waktu tak kecil dulu dibilang jembatan Siratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Meskipun itu ada ulama mengatakan seperti golongan Quraisy Syihab, beliau katakan justru itu jembatan nanti besar. Ya, yang penting bukan besar atau tipis atau kecilnya itu jembatan, yang penting adalah lolos di jembatan itu. Mau kecil, mau besar, mau luas, mau kecil, yang penting lolos dengan gampang. Dan yang kelima, ditingkatkan derajatnya di surga. Ada berapa derajat surga Pak? Ada berapa? Ada berapa tingkatan surga? 7. Di neraka juga 7 Pak. Meskipun 7, kalau bisa surga itu meskipun tingkatan paling rendah tetap surga namanya. Sebaliknya biar tingkatan paling bawah tetap neraka namanya. Nah itu kan paling bawah itu kalau neraka namanya neraka jahanam. Mudah-mudahan tidak ada di dalam situ Pak. Nah kalau surga paling tinggi namanya surga Jannatul Firdaus. Nah kalau orang rajin sedekah, misalnya dia mestinya pahalanya itu hanya di tingkatan 5, tapi karena rajin bersedekah dikasih naik tingkatannya. Nah mudah-mudahan dengan izin Allah, selesai kita dengar dakwah ini, mulai terbuka hati kita, pikiran untuk mulai bersedekah. Insya Allah sedekah itu tidak ada orang yang menjadi bangkrut gara-gara perbuatan sedekahnya. Dan tidak ada orang yang tidak mencintai orang yang dermawan. Sebaliknya, tidak ada orang yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang samanya pelit. Itulah jeleknya pelit. Maka Bapak Ibu, selesai kita dengar ceramah ini, 2 sikapnya menurut Quran. 2 sikapnya. Yang pertama, tamah kelenah. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum, bertambah imannya. Yang kedua, golongan-golongan orang fasik, na dengar, na tahu, na paham, tapi tidak melaksanakan. Itulah yang disebut fasik. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan seperti ini.
Bapak, Ibu Bapak, Saudara yang saya muliakan, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.